Sepak bola Jerman memiliki aturan khusus mengenai kepemilikan klub. Jika di negara lain membebaskan pihak-pihak lain untuk menguasai saham klub, maka berbeda halnya di Jerman. Ada aturan khusus yang sudah menjadi tradisi pada sepak bola Jerman mengenai kepemilikan klub, yaitu 50+1. Dalam aturan ini mayoritas saham klub harus dimiliki supporter. Sementara itu, kepemilikan pribadi hanya dibatasi maksimal 49% saja. Keberadaan aturan ini membuat para supporter dapat ambil bagian dalam menentukan kebijakan klub. Dengan begitu, ikatan antara klub dengan para pendukungnya akan terasa sangat erat. Aturan 50+1 tersebut sudah menjadi tradisi di sepak bola Jerman dan menjadi hal yang wajib ditaati oleh setiap klub. Maka, jika ada klub yang mencoba mengakali aturan tersebut demi kepentingan pribadi, bisa dipastikan klub itu akan menjadi klub yang paling dibenci di Jerman. Sebagai contohnya adalah RB Leipzig. Klub ini baru berdiri pada tahun 2009 silam setelah perusahaan minuman bersinergi asal Austria, Red Bull, mengakuisisi klub kasta kelima SSV Markranstädt. Red Bull mengubah hampir semua aspek dalam klub tersebut, mulai dari nama klub, logo, warna, kebesaran, hingga nama stadion yang semuanya bernuansa Red Bull. Sebenarnya, RB Leipzig tidak melanggar aturan sepak bola Jerman. Mereka juga menerapkan aturan 50+1 seperti klub lain. Namun, kabar yang berhembus menyatakan bahwa pemilik saham mayoritas dalam hal ini adalah supporter, ternyata masih berkaitan dengan Red Bull itu sendiri. Hal ini seolah menjadi akal-akalan Red Bull agar memiliki saham mayoritas atas klub asal kota Leipzig tersebut. Tak hanya itu, penggunaan nama RB dalam RB Leipzig sebenarnya singkatan dari Rasenball Sport, yang secara harfiah berarti bola rumput. Namun, melihat logo, nama stadion, warna kebesaran, hingga nama tempat latihan klub, sepertinya kita tahu bahwa kata RB tersebut mengacu pada Red Bull itu sendiri. Namun, karena saat ini nama klub Jerman tidak boleh memakai nama perusahaan, maka Red Bull mencoba mengakali aturan ini dengan mengganti makna dari kata RB. Inilah yang membuat warga Jerman membenci keberadaan RB Leipzig. Mereka khawatir keberadaan RB Leipzig dapat merusak tradisi sepak bola Jerman, serta klub hanya dijadikan alat marketing perusahaan. Namun sebenarnya bukan hanya RB Leipzig saja klub Jerman yang berkaitan erat dengan perusahaan tertentu. Di Bundesliga saat ini ada 3 klub lain yang memiliki situasi seperti RB Leipzig. Ketiga klub tersebut adalah Hoffenheim, Wolfsburg, dan Bayer Leverkusen. Jika Hoffenheim bernasib sama seperti RB Leipzig yang dibenci warga Jerman, maka hal berbeda dirasakan Wolfsburg dan Bayer Leverkusen. Dua klub tersebut tidak dibenci dan seolah-olah tidak pernah dipermasalahkan oleh penggemar sepak bola Jerman. Bahkan Bayer Leverkusen justru memakai nama perusahaan pada nama klub mereka. Lalu, mengapa Wolfsburg dan Bayer Leverkusen tidak dibenci warga Jerman? Meski kedua klub tersebut memiliki kaitan erat dengan suatu perusahaan. Sebelum dilanjutkan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan like sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Kami juga aktif membuat konten setiap harinya di Instagram. Follow kami untuk mengetahui cerita sepak bola lainnya. VfL Wolfsburg atau biasa disebut Wolfsburg saja adalah klub yang didirikan pada tanggal 12 September 1945, namun sebenarnya cikal bakal Wolfsburg sudah ada sejak 1938. Klub ini memiliki sejarah yang berkaitan erat dengan perusahaan otomotif terkenal yakni Volkswagen. Awalnya para pekerja Volkswagen mendirikan klub sepak bola dengan nama BSD Volkswagen World Stade KDF Wagen. Tim ini bermain di kompetisi papan atas Jerman sebelum bubar akibat Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua, para pekerja tersebut kembali bermain sepak bola dengan nama PSK Wolfsburg yang kelak kita kenal sebagai VfL Wolfsburg. Ketika Bundesliga dibentuk pada tahun 1963, Wolfsburg masih bermain di Regional Nord atau Divisi 4 dalam piramida Liga Sepak Bola Jerman. Barulah pada 1997, klub ini promosi ke Bundesliga
dan menikmati kesuksesan pada era 2008. Saat ini, Wolfsburg dimiliki oleh VfL Wolfsburg Football GmbH yang merupakan anak perusahaan Volkswagen. Karena sejarah serta bentuk penghargaan terhadap Volkswagen yang menjadi kendaraan rakyat Jerman, fans maupun pihak operator liga tidak mempersalahkan aturan 50+1 yang ada di dalam diri Wolfsburg. Sementara itu, Bayer Leverkusen memiliki cerita yang hampir sama seperti Wolfsburg. Bayer Leverkusen memiliki nama asli Bayer for Leverkusen Football GmbH. Dari nama serta logo klub, kita pasti sudah tahu bahwa klub ini memiliki sejarah yang berkaitan dengan perusahaan farmasi asal Jerman, yakni Bayer. Pada tahun 1900, sekitar 170 karyawan Bayer meminta pemilik perusahaan yakni Friedrich Bayer untuk menandatangani surat yang isinya untuk mendukung terciptanya klub olahraga. Bayer setuju dan mengizinkan karyawannya untuk turut serta mengikuti kompetisi olahraga nasional. Pada 1 Juli 1904, beberapa karyawan tersebut mendirikan klub sepak bola dengan nama Turn and Spielverein Bayer for Leverkusen yang menjadi cikal bakal Bayer Leverkusen. Ini juga menjawab makna 04 pada nama Bayer Leverkusen yang mengacu pada tahun didirikannya klub tersebut. Sejak berdiri sampai sekarang, Bayer Leverkusen dimiliki oleh perusahaan Bayer. Inilah yang membuat mereka tidak segan-segan menggunakan nama serta logo perusahaan Bayer pada identitas klub. Menariknya, meski Bayer Leverkusen sangat identik dengan perusahaan Bayer, namun bukan berarti mereka menutup diri dari sponsor lain. Hal ini dapat diketahui pada bagian depan jersey yang menampilkan perusahaan-perusahaan lain yang menjadi sponsor Bayer Leverkusen, seperti Aspirin, LG, maupun Barmenia. Jadi pada kesimpulannya, Wolfsburg dan Bayer Leverkusen memiliki sejarah yang panjang dengan perusahaan induknya masing-masing. Karena alasan inilah, aturan 50+1 untuk kepemilikan supporter tidak berlaku bagi kedua tim tersebut. Sekian ulasan kita hari ini. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten Footik ID lainnya.